Halo teman-teman semua, balik lagi di konten cerita horor yang bikin kalian susah tidur malam ini. Buat yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel ini, tempat kita bahas kisah-kisah horor dari berbagai tempat misterius di Indonesia. Cerita kali ini datang dari Kalimantan Timur, tepatnya di sekitaran Balikpapan. Kisah tentang kuburan suku gaib di Balikpapan yang nggak boleh difoto. Dan percaya atau enggak, cerita ini bikin merinding dari awal sampai akhir. Jadi ceritanya, gue punya teman lama, namanya Rio. Dulu dia satu SMA sama gue, tapi sekarang dia kerja sebagai fotografer alam. Dia udah biasa masuk ke hutan-hutan, ngambil gambar satwa, dokumentasi flora fauna, sampai lokasi-lokasi yang jarang orang tahu. Nah, sekitar awal tahun kemarin, dia dapat proyek dari semacam komunitas dokumenter luar negeri buat motret sisi liar Kalimantan Timur. Pas banget, dia dikasih izin buat masuk ke beberapa hutan yang jarang dijamah, termasuk di wilayah pinggiran Balikpapan yang katanya masih dihuni sama suku-suku terpencil. Awalnya sih semua berjalan biasa, tapi Rio orangnya emang suka penasaran, dan dari semua lokasi yang dia datangi, ada satu tempat yang dia bilang aneh banget. Lokasinya nggak bisa ditemukan di Google Maps, tapi ditunjukin langsung sama pemandu lokal yang sudah sepuh. Si bapak ini bilang, "Mas, ini bukan tempat biasa. Ini kuburan tua dan jangan coba-coba merekam atau memotret." Tapi karena kerjaan Rio yang motret, ya dia bingung juga kalau nggak didokumentasikan, gimana bisa dibayar. Tapi si bapak ini serius banget. Katanya, itu bukan kuburan manusia biasa. Itu tempat peristirahatan terakhir dari suku yang sudah hilang sejak puluhan tahun lalu. Namanya nggak pernah dicatat sejarah, tapi masyarakat lokal percaya suku itu masih ada. Mereka nggak suka disorot kamera, dan katanya barang siapa yang nekat mengambil gambar, maka akan dipanggil kembali ke tanah itu. Tentu saja Rio mikir, itu cuma mitos, dia orang kota, logikanya jalan. Menurut dia, kalau memang tempat itu suci atau sensitif, ya tinggal foto dari jauh aja, nggak usah terlalu dekat. Tapi si bapak itu tetap ngotot, kalau Mas tetap memotret. Saya nggak ikut, saya tunggu di pinggir jalan aja. Akhirnya, karena udah niat dan tanggung juga, Rio jalan sendiri ke lokasi yang dimaksud. Tempatnya itu kayak lembah kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Dan benar kata si bapak tadi, di situ ada batu-batu besar yang tersusun kayak makam, tapi bentuknya beda dari kuburan biasanya. Gak ada nama, gak ada tanggal, cuma simbol aneh kayak ukiran spiral, tangan, dan satu yang paling aneh, mata besar yang dipahat di atas batu. Pas Rio ngangkat kameranya dan mulai ambil gambar, suasana langsung berubah. Angin yang tadinya tenang jadi kayak menderu, daun-daun berjatuhan, dan udara jadi dingin banget. Benar-benar gak masuk akal. Dia bahkan sempat ngerasa kayak ada yang merhatiin dari balik pohon, tapi pas noleng gak ada siapa-siapa. Tetap saja, dia terus motret kurang lebih 15 menit dia di sana, ambil foto dari berbagai sudut, sambil rekam suara ambiensnya pakai alat kecil. Setelah selesai, dia balik ke pinggir jalan tempat si bapak nunggu. Si bapak cuma geleng-geleng kepala dan bilang, "Saya sudah kasih tahu ya Mas, apapun yang terjadi nanti, jangan salahin siapa-siapa." Rio senyum aja, mikir si bapak cuma terlalu percaya mitos. Sampai di penginapan, Rio langsung buka laptop dan masukin memory card dari kameranya, tapi semua file kosong, bener-bener kosong. Cuma ada satu foto, dan itu pun blur, gelap banget. Tapi kalau diperhatiin baik-baik, ada siluet seseorang berdiri di tengah batu-batu nisan itu. Sosoknya tinggi, kayak pakai jubah panjang, dan ada semacam cahaya merah di bagian matanya. Rio pikir mungkin efek pantulan cahaya atau glitch kamera. Tapi yang bikin bulu kuduknya berdiri adalah waktu pengambilan foto itu tercatat jam 3.07 menit pagi. Padahal jam segitu dia udah tidur di penginapan. Kamera juga udah dia taruh di tas, dan tasnya dikunci. Tapi gimana bisa ada foto baru jam 3 pagi? Siapa yang ngambil? Dia langsung cek ulang semua file.
tetap kosong, cuma satu foto itu. Nggak ada jejak aktivitas lain. Malamnya, dia susah tidur. Badannya demam, padahal sebelumnya sehat. Dan sekitar jam 2 lewat, dia dengar suara ketukan dari jendela cuma 3 kali. Tok, 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 tapi dia nginep di lantai 2, nggak mungkin ada orang di luar jendela. Pas dia beraniin diri buat ngintip, nggak ada apa-apa. Tapi, waktu dia balik badan, suara ketukannya pindah ke pintu. Itu malam pertama yang bikin dia ngerasa mungkin ada yang salah sama lokasi tadi siang. Tapi karena badannya udah lemes, dia cuma bisa meringkuk dan berdoa dalam hati. Paginya, dia nemuin sesuatu yang semakin aneh. Di bawah jendela kamarnya, ada bekas lumpur, kayak bekas kaki. Tapi bukan kaki manusia, lebarnya 2 kali lipat dari ukuran kaki normal dan bentuknya lebih mirip cakar. Ada 4 jari panjang dan 1 ibu jari di belakang, kayak kaki reptil. Waktu itu, dia mulai panik. Dia hubungi gue lewat chat dan kirim fotonya. Gue yang lihat langsung ngerasa nggak enak. Gue bilang, "Bro, lu apaan sih fotoin tempat angker? Udah buang tuh kamera." Tapi Rio masih belum percaya. Dia masih nyangka semua itu efek dari kelelahan dan sugesti. Tapi setelah malam kedua, dia nggak pernah jadi orang yang sama lagi. Suaranya di telepon makin pelan, kayak ketakutan terus. Dan tiap ngobrol, dia sering banget bilang kayaknya ada yang ngikut gue deh. Tapi gue nggak bisa lihat mukanya. Dari sinilah semuanya berubah. Apa yang awalnya cuma konten cerita horor biasa buat proyek dokumenter berubah jadi mimpi buruk yang nggak bisa dikeluarin dari hidupnya. Malam itu, setelah kejadian aneh di penginapan, Rio nggak bisa tidur nyenyak. Lampu kamar dibiarkan nyala, tapi rasa nggak tenang itu tetap ada. Setiap kali dia merem, bayangan sosok di dalam foto itu muncul lagi, berdiri diam di antara nisan. Matanya merah nyala kayak bara. Padahal itu cuma gambar blur, tapi rasanya seperti hidup. Seolah-olah sosok itu tahu dia sedang diperhatikan, atau lebih parah seolah sosok itu juga memperhatikan balik. Paginya Rio bangun dengan kepala berat dan badan lemas, kayak habis demam tinggi semalaman. Tapi anehnya, dia nggak ingat kalau sempat mimpi apa-apa. Yang dia tahu, dia bangun dengan keringat dingin dan nafas yang ngos-ngosan. Di lantai kamar, dia nemuin serpihan lumpur kecil dan daun kering. Padahal dia yakin malam itu semua pintu dan jendela ditutup rapat. Rio mulai mikir, apa mungkin dia selipol? Tapi rasanya aneh, dia bukan orang yang punya kebiasaan jalan saat tidur. Dan kenapa cuma lumpur di satu titik, tepat di bawah tempat tidur? Karena penasaran, dia coba buka lagi hasil foto yang semalam disalin, tapi tetap sama. Cuma satu file itu, satu foto gelap, sosok tinggi berjubah, dan simbol aneh di batu nisan. Dia iseng zoom lebih dalam, dan baru sadar ada detail kecil yang kemarin kelewat. Di belakang sosok itu, kayak ada bayangan wajah lain. Cuma setengah, tapi jelas bentuknya bukan manusia biasa. Mirip wajah tengkorak, tapi dengan tanduk kecil di atas kepala. Pas bagian ini, gue dengar dari Rio, gue langsung bilang, "Udah, lu jangan di situ lagi, lu harus balik." Tapi dia malah bilang, gue malah makin penasaran, kayaknya ada yang belum kelar. Gue ngerasa kayak dipanggil balik ke situ, dan itu yang paling bikin gue merinding. Karena kalimat itu, kata-katanya, kayak bukan keluar dari Rio yang gue kenal. Waktu dia cerita, nada suaranya datar banget, gak ada rasa takut, gak ada emosi. Seolah-olah dia sudah pasrah. Dan sejak malam itu, dia mulai dengar suara-suara. Di rekamannya, ada bisikan samar yang muncul di latar belakang. Waktu gue diminta bantuin dengerin, gue denger juga. Suaranya kayak orang bernafas berat, terus ngomong pelan dalam bahasa yang gue gak ngerti. Tapi ada satu kata yang kedengeran jelas banget. Bayar Rio makin yakin kalau kejadian ini bukan kebetulan, dan kalian tahu sendiri, rasa penasaran itu seringkali lebih berbahaya dari ketakutan, karena orang yang penasaran biasanya justru nekat balik ke sumber masalahnya, dan itu yang Rio lakuin. Dia memutuskan buat balik lagi ke tempat itu, sendirian setelah 2 malam dihantui suara-suara aneh
dan satu-satunya foto yang bikin jantung deg-degan tiap melihatnya. Akhirnya Rio mutusin buat balik ke lokasi kuburan itu. Alasannya, katanya, ada sesuatu yang belum selesai. Dia bilang dia ngerasa kayak ada yang manggil nggak pakai suara, tapi lewat mimpi. Mimpi yang sama tiap malam. Dalam mimpi itu, dia berdiri sendirian di antara batu nisan dan suara dari balik pepohonan terus bilang bawa kembali yang sudah kau ambil. Padahal dia nggak ngambil apa-apa selain gambar yang bahkan nggak bisa dibuka dengan normal. Tapi entah kenapa, Rio yakin kamera dan file fotonya itu bukan sekadar data, mungkin, dan ini kata Rio sendiri, dia secara nggak sadar udah mencuri sesuatu dari tempat itu, sesuatu yang nggak kelihatan, tapi hidup. Dan kalau nggak dikembalikan, bakal terus ngikutin. Hari itu Rio berangkat lagi, tetap dengan kameranya, tapi kali ini dia bawa satu botol kecil air garam dan serutas tali merah yang dikasih sama ibu penjaga penginapan. Kata si ibu, kalau memang kamu keras kepala, minimal pakai ini buat perlindungan. Walaupun setengah percaya, Rio tetap ambil karena dia mulai sadar. Ini bukan urusan logika lagi. Waktu dia sampai lagi di lokasi itu, suasananya beda dari pertama kali, lebih sepi, lebih sunyi, dan entah kenapa, udaranya bau tanah basah padahal nggak hujan. Dia berdiri di titik yang sama seperti saat dia motret pertama kali. Tapi kali ini dia nggak pegang kamera. Dia cuma buka tas, ambil memory card dan letakkan di atas batu besar yang waktu itu dia potret. Lalu dia berdoa pelan pakai kata-katanya sendiri, saya nggak ada niat jahat. Kalau memang ini bukan hak saya balikin. Tolong jangan ganggu saya lagi. Angin langsung bertiup kencang, pohon-pohon kayak goyang bareng. Dan yang paling bikin merinding, ada suara bisikan muncul dari balik semak. Nggak jelas bilang apa, tapi nadanya pelan, panjang, dan dingin. Rio berdiri mematung, lalu suara itu hilang seketika. Angin berhenti, suasana kembali normal. Tapi Rio tahu ada yang berubah. Dia bisa ngerasainnya di tulang belakang dalam perjalanan balik. Rio sempat berhenti sejenak dan lihat ke belakang. Di kejauhan, di antara kabut tipis, dia melihat sosok tinggi berjubah itu berdiri diam. Tapi kali ini sosok itu nggak sendirian. Ada 2, 3, bahkan 5 sosok lain di belakangnya. Semua diam, semua berdiri menghadap Rio, tapi nggak ngejar. Mereka cuma menatap seolah bilang, kau sudah tahu batasnya, jangan kembali lagi. Rio nggak cerita ini ke siapa-siapa dulu, bahkan ke gue pun. Dia baru ngakuin semuanya seminggu setelahnya. Wajahnya pucat, berat ngomong, dan satu kalimat yang terus diulang, tempat itu nyata, dan mereka juga nyata. Setelah balik dari Balikpapan, Rio pikir semua akan kembali normal. Memory card udah dikembalikan, doa sudah diucapkan, bahkan dia sempat bakar dupa dan air garam kayak yang disarankan si ibu penginapan. Tapi ternyata semua itu belum cukup, karena beberapa hari setelah sampai Jakarta, gangguannya justru makin intens. Mulai dari hal-hal kecil lampu kamar yang tiba-tiba nyala sendiri, suara ketukan di jendela waktu dini hari, sampai yang paling parah, suara tawa kecil di kamar mandi pas dia lagi mandi tengah malam. Awalnya dia pikir cuma halusinasi, mungkin karena kecapean. Tapi waktu dia mulai rekam suara-suara itu, hasilnya bikin bulu kuduk merinding. Di salah satu rekamannya, ada suara anak kecil nyanyi lagu daerah Kalimantan, tapi temponya lambat dan nadanya kayak dibalik. Pas dia putar mundur, liriknya berubah jadi suara bisikan yang bilang, kau belum kembalikan semuanya. Kalimat itu yang bikin Rio sadar, yang dia kembalikan cuma memory card, tapi file aslinya masih ada, masih tersimpan di cloud, dan bahkan sempat dia share ke teman-temannya termasuk gue, dan mungkin itu masalahnya. Karena benda-benda itu, meskipun cuma file digital, kayak punya jejak yang masih nyambung sama tempat itu, kayak jembatan yang belum ditutup. Akhirnya, Rio minta tolong gue buat bantu hapus semua file dan backupnya, satu persatu kita cari. Di laptop, di HP, bahkan di akun Google Drive-nya. Tapi masalahnya, ada satu file yang gak
bisa dihapus tiap kali dicoba delete. Filenya langsung balik lagi. Namanya berubah-ubah, tapi ukurannya sama dan gambarnya itu-itu aja, kuburan, kabut, dan sosok hitam tinggi yang berdiri dengan kepala miring. Gue bilang, udah, matikan semua koneksi dulu, terus kita coba hapus offline. Tapi waktu itu terjadi sesuatu yang gak masuk akal. Laptop Rio mati total, bahkan chargernya gak bisa nyala. Tapi layar tetap nyala sendiri, gambarnya gelap, kayak video malam, dan tiba-tiba ada suara pelan di speaker. Masih ada satu lagi. Masih ada yang belum kau buang. Sejak saat itu, Rio gak berani buka laptopnya lagi. Dia bungkus semuanya laptop, harddisk, HP lama dimasukkan ke dalam kotak kayu, dan disegel pakai benang marah dan garam disimpan di lemari atas, dikasih doa, dan dilarang siapapun buka. Bahkan sekarang, kalau dengar kata Balikpapan, wajahnya langsung berubah, matanya kosong, dan dia cuma bilang, jangan ke sana, jangan cari mereka. Gue pikir semua sudah kelar, tapi ternyata gangguannya pindah ke gue. Seminggu setelah bantuin Rio hapus file-file itu, gue mulai ngerasa ada yang aneh di rumah. Awalnya cuma suara langkah kaki di lorong waktu semua sudah tidur. Tapi makin lama, makin sering. Bahkan suatu malam, gue lihat bayangan hitam lewat di pantulan layar laptop. Padahal gue sendirian. Puncaknya, waktu gue lagi ngedit audio buat konten cerita horor YouTube, tiba-tiba suara narasi AI gue berubah sendiri, padahal skripnya udah fix. Tapi saat gue play ulang, ada potongan suara asing nyelip di tengah kalimat, suaranya berat, pelan, dan cuma bilang satu kata, "Pau ikut." Gue langsung matiin semuanya. Tapi sejak saat itu, laptop gue gak pernah normal lagi. Kadang nyala sendiri jam 3 pagi, kadang layarnya penuh gambar nisan kabur. Gue sadar, ini bukan lagi soal Rio. Ini udah nyebar. Dan mungkin siapapun yang dengar cerita ini juga ikut ngebuka pintunya. Setelah gangguan itu makin sering muncul, gue dan Rio sepakat buat nyari tahu lebih dalam soal asal-usul kuburan. Itu gue kontak temen gue yang kerja di arsip sejarah daerah dan dia ngasih info yang bikin merinding. Ternyata puluhan tahun lalu ada satu suku kecil di daerah Balikpapan yang dikenal sebagai penjaga gerbang. Mereka bukan suku biasa. Mereka hidup terpencil, nggak tercatat resmi, dan punya aturan keras, dilarang keras difoto atau direkam karena katanya gambar bisa jadi jalan masuk. Gue langsung teringat file Rio. Jangan-jangan file itu bukan cuma nyimpen gambar, tapi udah jadi media buat mereka masuk ke dunia kita. Rio makin jarang ngomong, dia sering melamun, kadang bisik-bisik sendiri, suaranya pelan, kayak nyebutin nama-nama yang gue gak kenal dan yang bikin gue merinding. Kadang dia berhenti, lalu menatap gue dan bilang, "Lo juga sudah dilihat." Seminggu setelah Rio terakhir kali ngomong sama gue, dia hilang. Gak bisa dihubungi, HP mati, dan waktu gue datangi kosannya, kamarnya kosong. Tapi bukan kosong biasa, semua barang masih ada, tapi hawa ruangannya dingin, sepi banget, kayak gak pernah ditinggali manusia, yang bikin gue makin merinding. Di tengah lantai, ada satu gambar tercetak dari printer yang sudah lama rusak, foto kuburan itu, tapi beda dari sebelumnya. Sekarang ada satu sosok tambahan di gambar wajah Rio, berdiri di antara batu nisan. Gue udah coba bakar gambar itu, tapi abunya susah hancur. Mau aneh keluar, kayak rambut terbakar, dan sejak malam itu, suara bisikan. Kembali, kali ini bukan dari laptop atau HP, tapi langsung dari balik kepala gue. Kadang pas gue tidur, kadang pas sunyi banget, suaranya bilang, "Kau pembawa cerita, tugasmu belum selesai." Mungkin inilah harga dari menyebarkan cerita yang seharusnya tetap tersembunyi. Tapi kalau lo denger ini, berarti lo juga udah jadi bagian dari cerita. Dan siapa tahu, mungkin malam ini, waktu lo lagi sendirian, ada suara kecil yang bisik di dekat kuping lo, pelan banget, foto itu masih hidup. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Bantu channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.